Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai contoh ERD sederhana pada kasus aplikasi ojek online. Nah, sebelum kita membahas kasusnya, kita mengetahui dulu ERD itu apa dan kegunaannya buat apa. Nah, jadi ERD ini adalah Entity Relation Diagram, yaitu sebuah model untuk menyusun yang namanya database agar dapat menggambarkan relasi data yang ingin kita desain. Nah, simpelnya ini kita mendokumentasikan data perusahaan dengan mengidentifikasi jenis dari entitasnya dan hubungannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan adalah bahwa simpelnya itu kita mendokumentasikan data perusahaan dengan mengidentifikasikan jenis entitas atau entity dan hubungannya. Nah, ERD ini digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Secara garis besar, ERD ini terdiri atas 3 komponen, yaitu ada entitas atau entity, ada atribut, dan ada relasi dan hubungan. Nah, dari 3 komponen ini juga merujuk kepada langkah-langkah kita untuk membuat yang namanya diagram dari si ERD-nya ini. Jadi, yang pertama, misal kita pada kasus yang contoh aplikasi dari ojek online. Kita membuat dulu yang namanya entitasnya. Terus yang kedua kita buat dulu ada atribut-atributnya apa, yaitu tadi ada foreign key-nya atau enggak si primary key-nya. Dan yang ketiga adalah kita menggambarkan yang namanya hubungan atau relation dari si entitas-entitasnya. Oke, contohnya kita bisa menyusun dulu entitasnya. Ada 3 nih saya telah membuatkan yang namanya ERD sederhana pada contoh kasus aplikasi ojek online untuk menghemat waktu. Nah, kita mulai yang pertama adalah entitasnya ada 3, yaitu yang pertama adalah pengguna, yang kedua adalah pemesanan, yang ketiga adalah driver. Nah, setelah itu kita daftarkan atribut yang terdapat dalam entitasnya. Misal, atribut pada pengguna, yaitu ada ID pengguna, yang dalam bagiannya ada nama pengguna, ada nomor telepon, ada alamat, dan ada email. Nah, MR ini adalah master singkatannya. Kalau TF pemesanan berarti transaksi pemesanan. Nah, dalam entitas transaksi pemesanan ini ada yang namanya ID pemesanan, ada ID pengguna, ada ID driver. Nah, di master driver ini ada ID driver, ada nama driver, dan nomor telepon. Dan setelah itu kita bisa menggunakan relasi hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya, yaitu dengan menggunakan konsep maksimum dan minimum. Contoh dari master pengguna, dari pengguna ke pesanan, minimum yang bisa kita lakukan adalah zero, yaitu karena kita bisa tidak memesan suatu pesanan, sedangkan maksimumnya adalah many. Karena kita bisa memesan terus-menerus sehingga kita menggunakan capability zero to many. Ini zero to many dari pengguna ke pemesanan. Nah, dari si pemesanan ke pengguna, minimum atau maksimumnya adalah 1. Karena harus spesifik sehingga kita bisa menggunakan one to one. Karena tidak mungkin satu pemesanan berbeda pengguna. Dari pemesanan ke driver, kita menggunakan cardinality one to one. Karena satu pemesanan hanya spesifik terhadap satu driver. Dari driver ke pemesanan, dari driver nih ke pemesanan adalah 0 dan maksimumnya adalah many. Nah, ini maka kita memakai one and many. Inilah pembahasan mengenai EFD dari kasus ojek online. Semoga teman-teman bisa mengerti dan terus belajar. Terima kasih.